Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudariku di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraja, edisi Kamis, tanggal 4 Januari 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari baru, berkat baru serta semangat baru yang Engkau limpahkan bagi kami di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas hari ini. Urapi kami ya Roh Kudus dan mampukan kami untuk memahami, mengerti, serta taat akan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat 10. Lembaga Alkitab memberi judul Hawa Nafsu dan Persahabatan dengan Dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawa kamu diganti ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin firman Tuhan. Tema renungan hari ini adalah relasi yang benar. Bacaan hari ini berisi tentang ajaran atau didikan bagi semua orang percaya dalam hal memilih bentuk persahabatan atau relasi yang tepat. Hal tersebut dilakukan melalui perbandingan antara dampak relasi dengan dunia dan relasi dengan Allah.
ayat 1-5 jelas berisi dampak orang yang bersahabat dengan dunia. Sedangkan ayat 6-10 berisi nasihat untuk membangun relasi persahabatan dengan Allah. Persahabatan dengan dunia akan membuat manusia disetir dan dikuasai oleh kehendak untuk mengingini. Kehendak itu dapat bermuara pada usaha-usaha yang tidak pantas atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diingini. Seseorang yang demikian akan menjadikan dirinya sebagai pusat sehingga menolak kehadiran yang lain. Sedangkan persahabatan dengan Allah yang ditunjukkan melalui kerendahan hati di ayat 6 dan 10 akan membuat manusia berkenan bagi Allah, dikasihi dan ditinggikan. Pengakuan Gereja Toraja bab 5 Romawi 5 mengutarakan bahwa kehidupan sebagai orang beriman kepada Kristus menempatkan kita dalam pergumulan antara dosa dan anugerah. Artinya, kendati manusia telah menerima anugerah ganda, yaitu penebusan dan pengudusan, tetapi kenyataan dosa tetap membuntuti kita hari demi hari. Kenyataan tersebut mestinya mengantarkan kita pada kerendahan hatian untuk berserah agar Roh Kudus yang senantiasa menyadarkan kita dan membawa kita hidup dalam pertobatan dari hari ke hari sebagai tanda kita adalah milik Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa dalam doa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan. Mampukan kami untuk hidup seturut firman-Mu hari ini, yaitu kami dimampukan untuk menjalin relasi dengan Allah, bukan dengan dunia, sehingga kami berkenan kepadamu. Bapa di surga, saat ini kami bawa dalam doa kami. Kami berdoa untuk jemaat, baik dalam suka pun dalam duka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan umur dan kebahagiaan yang saudara-saudara kami alami hari ini. Biarlah Tuhan terus menyertai mereka dalam menapaki hari-hari anugerah-Mu, dan ada ungkapan syukur yang senantiasa dipanjatkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah dalam sakit yang dialami tidak membuat mereka putus asa, tetapi terus berpengharapan kepada Bapa yang penuh kasih, bahwa Tuhan akan menyembuhkan dan memberi yang terbaik menurut rancangan Tuhan semata. Juga yang sedang dalam pergumulan dan berbeban berat, Tuhan campur tangan, Tuhan angkat beban mereka. Kami bawa saudara kami yang sedang berduka cita, Papa Anya dan segenap keluarga. Tuhan hiburkan dan kuatkan dalam menghadapi duka cita. Tuhan memberkati dan sertai rencana keluarga untuk memakamkan orang tua terkasih. Kiranya semua berjalan baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam bangku pendidikan, dalam bekerja. Tuhan buat mereka berhasil, dan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, sertailah bangsa kami ya Bapa, utamanya dalam masa-masa memasuki tahun politik.
dalam persiapan pemilu. Kiranya damai sejahtera Allah ada dalam bangsa kami, sertai Presiden dan segenap jajarannya agar dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Akhirnya kami berdoa untuk Bu Pendeta, Majelis, pengurus OIG, panitia, admin, dan koster di jemaat kami. Tuhan sertai dalam tugas-tugas pelayanan di jemaat, agar semua dapat berjalan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kiranya Tuhan sempurnakan dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Ampuni dosa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami. Haleluya, amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.